Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang ciri-ciri benih yang afkir yang tidak seharusnya kita tanam. Karena apa teman-teman, pembahasan ini sangat penting karena ketika kita salah menanam benih yang buruk maka nanti hasilnya juga akan buruk. Dan ketika kita menanam benih yang buruk juga, itu efeknya akan lumayan cukup panjang teman-teman, karena sawit ini kita akan bisa mengetahui bahwa dia akan berbuah dengan baik atau tidak itu ketika umurnya sudah umur 4 hingga 5 tahun. Dan tentunya waktu 4 hingga 5 tahun itu lumayan cukup panjang dan lumayan cukup membuat kita rugi ya. Tentunya rugi waktu, rugi biaya, rugi emosi, dan rugi hal lain sebagainya. Dan tentunya teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini ya hanya merupakan pengalaman saya yang sudah saya lakukan. Yang dahulu saya menanam benih yang seperti ini yang ada di depan saya ini adalah sebagiannya itu benih-benih afkir yang tidak saya tanam. Dan tentunya hal tersebut bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani. Dan tentunya teman-teman, benih afkir ini bisa kita lihat ketika usianya masih sejak dini, dan ciri-ciri tersebut tentunya bisa kita pahami bersama sehingga kita memang benar-benar menanam benih yang sesuai dengan harapan kita atau benih yang memang benar-benar bagus untuk kita tanam. Nah salah satunya ini teman-teman, benih seperti ini yang hanya tegak, pelepahnya tegak seperti ini dan banyak sekali daun-daun yang tidak mekar. Nah ini salah satu jenis sawit yang afkir yang seharusnya kita tidak tanam. Jadi kalau teman-teman di pembibitan kalian atau kalian membeli benih dengan ciri-ciri seperti ini, mohon jangan diambil atau tidak ditanam, karena teman-teman nantinya apa yang akan terjadi dengan batang ini? Yang pertama, dia akan menimbulkan buah jantan atau sawit jantan yang memang tidak berbuah sama sekali. Dan sekalipun dia nanti berbuah, buahnya itu cukup kecil dan banyak serabut-serabut yang menutupinya dengan buah-buah yang kecil seperti itu. Itu pengalaman yang sudah saya dapatkan. Entah kalau di pengalaman teman-teman atau mungkin dengan benih seperti ini ada yang sudah bisa berbuah atau bagaimana. Namun pengalaman saya teman-teman, ada beberapa batang yang saya tanam yang memang saya sengaja tanam seperti ini dengan bentuk batang seperti ini. Ini hasilnya yang pertama tadi memang selalu mengeluarkan bunga jantan dan buahnya itu hanya sekali dua kali saja. Yang kedua, tentunya pertumbuhannya itu akan sangat-sangat lambat sekali teman-teman dibandingkan dengan sawit-sawit yang lain. Dan yang ketiga, ini bisa berbuah namun buahnya itu memang tidak membuat kita senang atau buahnya itu tidak benar-benar membuat kita itu ya meradang lah, hanya sangat-sangat kecil sekali tandannya dan tidak memenuhi dengan standar apa yang kita harapkan. Itu teman-teman. Nah selain bibit yang lancir seperti ini yang daunnya memang tegak lurus dengan keadaan daun-daun yang belum mekar, lalu kemudian ada beberapa yang memang sawit dikatakan kerdil atau memang pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Nah sawit yang pertumbuhannya lambat sekali seperti ini teman-teman, lebih baik jangan dipaksakan untuk ditanam. Kalian bisa mencari benih-benih yang memang dikatakan lebih subur. Karena apa? Ketika genetik ini sudah mempengaruhi dari pertumbuhan sawit kita, maka kedepannya juga akan sangat-sangat tidak akan baik pertumbuhannya. Dan sudah saya buktikan teman-teman, beberapa batang yang memang benih-benih afkir yang saya tanam di lahan-lahan yang memang bukan lahan utama saya, sebagai percobaan saya yang saya tanam di pinggir-pinggir perbatasan seperti itu memang hasilnya pertumbuhannya memang cukup lambat dan tidak bisa diharapkan. Maka dari itu, dari pengalaman pribadi saya ini, semoga teman-teman bisa lebih selektif dalam memilih benih. Kemudian yang memang berpenyakit atau yang berjamur atau memang benih-benih yang tidak sehat ketika di dalam pembibitan, maka lebih baik kalian jangan melakukan penanaman di lahan, karena nanti kita yang akan merasakan kerugiannya. Dan kerugian kita berkebun kelapa sawit itu teman-teman tidak bisa kita rasakan hanya sebentar, maka kerugiannya itu akan kita rasakan dalam jangka waktu yang lama. Nah teman-teman, mungkin hanya ini sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.